kunjungan pengawasan juga ke Kota Ambon. Nah, saya mendengarkan sendiri dari beliau bahwa bisa di BPS Kabupaten Kota memiliki mobil lebih dari satu mobil pimpinan, satu mobil operasional BPS Kabupaten Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat data, halo Besti, Best Data for Best Strategi. Barang milik negara merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, di mana barang milik negara sendiri merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah. Sehingga dalam pengelolaan barang milik negara harus dilakukan dengan baik dan akuntabel. Dalam episode Besti Talks kali ini, kita akan berbincang mengenai pengelolaan barang milik negara. Bersama kami telah hadir seseorang yang ahli dalam bidang pengelolaan barang milik negara. Beliau adalah Subkoordinator Fungsi Umum BPS Provinsi Maluku. Inilah beliau, Bapak Christian Suplantila, SPI, MSI. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik, Nuno. Gimana Pak perjalanan ke sini? Lancar Pak? Kemarin cuacanya cerah sekali. Oh cerah, bagus ya Pak. Emang niat baik, jadi alam pun mendukung Pak kedatangan Bapak kali ini ya Pak. Kami sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan Pak seputar pengelolaan barang milik negara. Nah, tapi sebelum itu saya akan bertanya pertanyaan tentang tujuan Bapak ke sini dalam rangka apa Pak? Ya seperti kita ketahui bahwa sekarang BPS sedang melaksanakan sensus penduduk 2020 lanjutan. Oh, iya. Nah, saya datang ke BPS Kabupaten Kepulauan Riau ini untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan lapangan sensus penduduk 2020 lanjutan. Oh, iya. Nah, tujuannya untuk pengawasan itu yaitu untuk menjaga kualitas data sensus penduduk lanjutan ini. Di samping itu juga untuk manajemen penataan lapangan itu kita mau melihat apakah teman-teman PPLSP 2020 lanjutan ini menjalankannya sesuai dengan SOP yang sudah dibuat. Oh iya Pak. Contoh sepertinya menggunakan rompi, tanda pengenal, pencacahan menggunakan dokumen C2 asli, terus membuat surat tugas. Berarti ini langsung pengawasan dari Provinsi Maluku untuk menjaga kualitas data SP tetap sesuai dengan SOP. Benar. Dan kualitasnya bisa terjaga ya Pak Iya. ya. Oke Pak, mungkin dari kemarin kan Bapak sudah berkeliling dengan subjek data dari sini, sudah ke lapangan juga Pak, langsung ke rumah tangga. Nah, kira-kira dari hasil perjalanan Bapak kemarin itu kira-kira ada temuan di kami nggak Pak? Atau mungkin ada yang harus kami perbaiki seperti itu Pak? Kalau dari SOP manajemen lapangan, teman-teman PPLSP 2020 di Kabupaten Kepulauan Riau ini sudah sesuai dengan SOP yang ada. Nah, untuk kualitas data itu, setelah saya melihat dari teknik wawancara pada dokumen C2 itu, kadang-kala mereka itu melompat dari satu pertanyaan ke pertanyaan lain. Mungkin karena ada hubungan itu, jadi langsung contoh misalnya nih, pas mencatat menanyakan nama kepala keluarga, terus istri, anak-anak. Nah di situ kadang-kadang langsung mereka meloncat ke pekerjaan. Atau pekerjaan tidak. Padahal di situ ada umur juga, kemudian mereka punya tanggal lahir. Nah kemarin memang langsung saya sudarakan untuk sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan. Oh iya. Makasih Pak. Jadi ya mungkin kekurangan kami petugas terlalu bersemangat, jadi langsung ke pertanyaan selanjutnya. Padahal kan harusnya sesuai SOP urutannya Pak, harusnya seperti itu. Jadi itu mungkin koreksi buat kami juga ya. Makasih ya Pak ya. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Pak, kita langsung berbincang soal pengelolaan barang milik negara. Dan mungkin pertanyaan yang kami siapkan ini juga mungkin dirasakan oleh teman-teman kita di BPS Kabupaten Kota yang lainnya Pak. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi bahan acuan bagi mereka untuk dapat melaksanakan pengelolaan barang milik negara dengan baik ya Pak. Oke Pak, untuk pertanyaan kedua nih Pak. Nah, saya akan bertanya tentang perawatan rumah dinas nih Pak. Nah, di BPS Kabupaten Kepulauan Riau ini Pak, kita punya beberapa rumah dinas. Nah,
Dan salah satu kondisi rumah dinas di kami itu Pak sedang dalam keadaan rusak berat Pak. Nah, sedangkan dari informasi yang saya tahu itu kami tuh sudah melakukan pengajuan untuk perbaikan Pak. Nah, cuma kayaknya belum ada kabar yang positif, belum ada kabar yang baik untuk bisa kami melakukan perbaikan rumah dinas tersebut tadi Pak. Nah, kira-kira apa yang harus kami lakukan Pak? Kira-kira? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk pemeliharaan rumah dinas itu di BPS itu tidak pernah ada. Padahal untuk aturan di Kementerian Keuangan di POK kita itu mata anggaran untuk pemeliharaan rumah dinas itu sebenarnya ada. Cuma di BPS saja yang belum ada untuk pemeliharaan dinas. Jadi memang untuk usulan dari BPS Kabupaten Kepulauan Aru untuk pemeliharaan rumah dinas eselon 3 maupun eselon 4 itu ya pasti di BPS ditolak. Oh gitu Pak, tapi kalau misalnya emang kondisinya kan harusnya perbaikan tuh Pak, tapi kalau misalnya ada kepala baru, misalnya ada pergantian kepala itu kan nggak enak juga Pak datang dalam kondisi. Kalau gitu saran saya sih mengusulkan bukan pemeliharaan rumah dinas, tapi revitalisasi rumah dinas. Ya. Itu bisa Pak, revitalisasi? Kalau itu bisa. Kalau itu tahapannya gimana Pak? Biar langsung dapat gitu Pak? Kita mengusulkannya ke BPS Provinsi, kemudian BPS Provinsi melanjutnya ke BPS RI. Jadi di usulannya di Sireka itu. Sireka? Ya. Berarti nanti di belakang layar ini kita akan lebih konsultasi lagi Pak, biar kita bisa melakukan perbaikan untuk menjaga barang milik negara kita Pak. Oke Pak, kita mungkin itu saja Pak jawaban Bapak? Iya. Oke. Nah, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua Pak. Ini masih seputar pengelolaan barang milik negara nih Pak. Nah, sama halnya dengan rumah dinas Pak, kantor itu harus dilakukan perawatan Pak. Ya. Nah, menurut informasi yang saya dapat itu anggaran untuk perawatan gedung kantor ini hanya untuk luas 200 meter persegi Pak. Tapi yang Bapak lihat loh, kantor kita ini cukup luas Pak, lebih dari 200 meter persegi. Nah itu sebesar 442 meter persegi Pak. Nah sedangkan kami tuh pengen banget untuk perawatan ke seluruh wilayah luas kantor ini Pak. Nah tapi kami sudah melakukan update data untuk luas terbaru di Siman dan pengajuan untuk perawatan untuk seluruh luas tadi Pak. Tapi kayaknya juga belum ada tanggapan yang baik gitu Pak. Kira-kira mungkin kami masih ada kekurangan atau apa Pak? Menurut Bapak gimana biar kami bisa melakukan perawatan untuk seluruh luas di kantor ini Pak? Untuk teman-teman di BPS Kabupaten Kepulauan Aru ini sudah benar, sudah update di Simak BMN maupun di Siman, kan sudah update sesuai lokasi sebenarnya di BPS Kabupaten Kepulauan Aru ini. Nah itu antara di bagian umum dan di Biro Perencanaan itu kan sudah connect antara Siman sama di perencanaannya. Tetapi kan kita tahu BPS ini kan juga salah satu lembaga non kementerian yang anggarannya juga support dari pemerintah. Nah anggaran ini tidak selamanya yang diusulkan oleh Satker itu disetujui oleh Biro Perencanaan. Walaupun di Simannya sudah oke, di BMN-nya sudah oke, tetapi karena keterbatasan anggaran dari BPS, maka diberikanlah anggaran BPS sesuai dengan kondisi anggaran yang ada di BPS RI. Nah, saran saya untuk kasus ini di awal tahun berikutnya itu dibuatlah usulan ke BPS RI melalui BPS Provinsi. Dibuat kita punya anggaran semulanya ini dengan luasnya cuma 200 misalnya tuh. Padahal kita punya anggarannya punya luasannya tuh 400. Nah, kita minta selisih itu di awal tahun. Oh, jadi emang itu harus di awal tahun baru pengajuan dan bertahap ke provinsi dulu baru. Dan itu dikasih ke provinsi, provinsi ke pusat. Itu saya yakin pasti disetujui oleh BPS RI. Iya Pak, makasih Pak sarannya Pak. Nanti mungkin kita akan koordinasi lagi Pak. Pak, untuk pertanyaan ketiga nih Pak, masih seputar barang milik negara. Nah, kali ini saya tuh pernah dengar wacana Pak, jadi setiap Satker BPS Kabupaten Kota itu bisa mempunyai 2 kendaraan roda 4 Pak, di mana peruntukannya itu satu untuk operasional kepala BPS kepala BPS Kabupaten dan satu lagi untuk operasional kantor Pak. Jadi misalkan kalau misalnya satu mobil dipakai Bapak untuk mungkin makan siang atau
sudah jam pulang, sedangkan di sisi lain kita lagi melakukan pelatihan. Nah, sebetulnya kita butuh satu kendaraan yang operasional Pak. Nah, Bapak pernah dengar wacana tersebut enggak Pak? Untuk wacana BPS Kabupaten Kota 2 mobil itu saya mendengarnya, malah mendengar itu dari teman kita di Biro Perencanaan Dari pas pusat? waktu dari pusat, waktu kunjungan pengawasan juga ke Kota Ambon. Nah, saya mendengarkan sendiri dari beliau bahwa bisa di BPS Kabupaten Kota memiliki mobil lebih dari satu mobil pimpinan, satu mobil operasional BPS Kabupaten Kota. Tapi ketika saya langsung menanyakan ke Biro Umum, memang wacana itu juga, tapi harus didukung dengan SK atau surat-surat yang mendukung wacana tersebut. Karena kita lihat bahwa di BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten Kota itu, terutama di BPS Kabupaten Kota itu, kan biaya pemeliharaan kendaraan roda 4 hanya untuk mobil yang punya pimpinan. Nah, kalaupun ditambahkan satu lagi mobil personal, berarti itu kan juga perlu biaya pemeliharaan juga. Nah, itu berhubungan juga dengan Biro Perencanaan. Nah, itu wacana itu memang sudah digaungkan, tetapi belum ada secara sah ada surat yang menyatakan bahwa bisa gitu. Tapi kemungkinan saya untuk kedepannya dengan wacana itu setelah kabit-kabit dihilangkan dari BPS Provinsi dan dialihkan ke fungsional, nah mobil-mobil kabit-kabit itu pasti akan bukan pasti, tapi secara otomatis jabatan fungsional sudah tidak dimiliki lagi kendaraan sudah tidak punya lagi hak dipakai oleh fungsional-fungsional di BPS Provinsi itu. Nah, peluangnya bisa mobil itu dibagikan ke BPS Kabupaten Kota. Jadi kita menunggu saja surat resmi dari BPS RI. Itu kira-kira wacana itu sudah berapa lama sih Pak? Kayaknya belum ada. Yang pengawasan dari Biro Perencanaan itu tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Ya, tahun kemarin. Oh, baru fresh banget berarti Pak. Ya. Oke, Pak. Jadi kita tunggu saja Pak, semoga bisa terrealisasi Pak buat demi kebaikan pekerjaan kita juga Pak. Oke Pak, makasih untuk jawabannya, dan sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir nih Pak. Nah, secara keseluruhan sampai saat ini Pak, dalam hal pengelolaan barang milik negara untuk khususnya Kabupaten Kepulauan Aru nih Pak, apakah kami itu sudah tergolong baik, cukup baik, atau sedang, atau mungkin masih ada banyak hal yang perlu menjadi perhatian kami yang perlu kami tingkatkan Pak sejauh ini Pak, selama Bapak menjabat sebagai subkoordinator fungsi umum ini Pak? Kalau dilihat dari sisi administrasi untuk BPS Kabupaten Kepulauan Aru ini sudah sangat baik. Itu dari sisi pertama tindak lanjut permintaan dari BPS Provinsi ke BPS Kabupaten Kota itu langsung direspon sangat cepat. Kemudian kelengkapan BMN itu langsung bisa direspon dengan cepat. Itu dari sisi administrasi. Tapi dari sisi fisik atau realnya barang-barang BMN yang ada di kantor BPS Kabupaten Kepulauan Aru ini, saya belum lihat. Misalnya contoh nih DBR, kan di Siman itu sudah ada DBR juga. Nah, itu kan kita harus melihat DBR di Siman itu misalnya di ruang Pak Kepala ada meja, kursi, laptop. Di Simannya sudah tertera tuh. Nah, real di lapangannya apakah barang itu ada tidak? Nah, itu yang saya belum melihat sampai. Tapi secara administrasi BPS Kabupaten Kepulauan sudah sangat baik. Terima kasih Pak atas pujian dari seorang langsung subkoordinator fungsi umum bahwa kondisi pengelolaan barang milik negara punya Kabupaten Kepulauan Aru sudah sangat baik, dan semoga itu bisa kita pertahankan dan tingkatkan Pak. Nah, untuk yang tadi yang hal-hal yang belum sesuai dengan data tadi Pak, mungkin nanti ada pengawasan selanjutnya biar bisa biar kita tuh semuanya menghasilkan yang terbaik Pak gitu Pak. Oke Pak, untuk pertanyaan sudah cukup sampai di sini. Tadi sudah pertanyaan terakhir Pak. Cuma kami sudah menyiapkan satu games buat Bapak Pak. Boleh Pak, kita langsung game. Soalnya kalau nggak main game kayak nggak asik gitu Pak. Soalnya ini kan Besti Talks gitu Pak, jadi kita harus senang-senang dulu Pak. Oke Pak, kita akan bermain games dengan judul pilih mana Pak. Jadi nanti saya akan berikan 2 pernyataan Pak. Bapak pilih pernyataan pertama atau pernyataan kedua Pak? Pilih saja. Pilih saja, tapi bisa dijelaskan juga Pak. Oke Pak, siap Pak? Siap. Oke guys. Jadi Pak, Bapak kan sekarang jadi subkoordinator fungsi umum. Ya. Sebelumnya itu pernah menjadi
subkoordinator fungsi keuangan. Ya. Ya betul. Sekarang pertanyaannya Pak, pilih mana Pak, menjadi subkoordinator fungsi umum atau keuangan nih Pak? Langsung Pak. Ini harus memilih salah satu. tidak Iya bisa. harus pilih salah satu. Kalau pribadi saya sih, Ya. saya subkoordinator fungsi umum. Wah. Tapi kalau memang kan semua kita dalam organisasi, Iya. tapi kalau sudah diperintahkan di Jadi- keuangan maupun di umum ya siap saja. Siap saja. Ya. Jadi dimanapun Bapak siap, tapi untuk saat ini lebih menikmati di fungsi Di umum. fungsi umum. Oke Pak, jadi masih bertahan nih sebagai subkoordinator fungsi umum nih Pak. Oke, sekarang pertanyaan kedua nih Pak. Masih pilih mana Pak, subkoordinator fungsi umum atau SKF di teknis Pak? Kalau saya sih memilih subkoordinator fungsi umum daripada SKF di Oh. teknis. Sudah menjiwai sekali pekerjaan di fungsi umum. Saya karena kalau di umum itu Ya. maupun di SKF lain di bagian umum ya itu kita melayani teman-teman kita. Oh iya. Oke Pak, kita akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Nah, ini kabarnya ini Bapak sedang ikut open bidding untuk eselon 3 nih Pak. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya nih Pak. Kalau misalkan jadi diangkat menjadi eselon 3 nih Pak, Bapak memilih mana? Menjadi eselon 3 di provinsi atau eselon 3 di kabupaten kota Pak? Eselon 3 di kabupaten kota. Wah, jadi pengen jalan-jalan dulu nih ya Pak, keluar dari zona nyaman sebentar nih Pak. Kenapa tuh Pak alasannya? Yang pertama biar kita bisa punya pengalaman juga sebagai eselon 3 di BPS Kabupaten Kota. Nah, mungkin dengan pengalaman Kabupaten Kota dulu, kalau misalnya bisa di provinsi pindahkan, nah baru ini provinsi lagi. Tapi untuk mengambil pengalaman atau di Kabupaten Kota lebih bagus. Oke Pak, jadi emang Bapak pingin cari pengalaman dulu di kabupaten kota karena di Maluku ini kabupaten kotanya cukup jauh-jauh, jadi pingin cari pengalaman lebih apa ya. Nah Pak, ini gamenya sudah berakhir Pak. Makasih Pak sudah menjawab semua pertanyaan kami dan games jebakan kami Pak. Terima kasih. Jadi semoga Bapak nggak kapok untuk datang ke BPS Aru lagi. Dan mungkin nanti kita tutup acara ini dengan sama-sama mengingatkan lagi buat seluruh warga di Kabupaten Kepulauan Aru ataupun di mana saja yang menonton tayangan ini untuk mensukseskan sensus penduduk kita Pak. Oke Pak, mari kita sama-sama mengingatkan seluruh warga di Kabupaten Kepulauan Aru dan di mana saja untuk mendukung sensus penduduk 2020 lanjutan. Sensus penduduk 2020 lanjutan mencatat Indonesia. Oke Pak, selamat sore, selamat beraktivitas lagi dan salam hangat buat keluarga di rumah maupun di kantor BPS Provinsi Maluku Pak. Jangan kapok-kapok kesini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.